Halo Page, kembali lagi di channel Mr. Ranto. Satu kata untuk akhir tahun 2025, Mens Rea, sebuah pertunjukan stand-up komedi dari Pandji Pragiwaksono yang bukan cuma bikin penonton tertawa, tetapi bikin beberapa kelompok panas dingin sampai lapor polisi. Kenapa sebuah komedi bisa dianggap begitu berbahaya? Judulnya saja sudah provokatif. Mens rea, istilah hukum yang artinya niat jahat. Panji seolah sedang menantang sistem hukum kita. Apakah mengkritik pejabat menggunakan akal sehat bisa dikategorikan sebagai niat jahat kriminal? Ataukah yang sebenarnya punya niat jahat adalah mereka yang mencoba membungkam kebenaran lewat pasal-pasal karet? Mari kita bedah secara dingin pakai logika. Page, mari kita bedah secara dingin menggunakan teori kontrak sosial. Panji membuka pertunjukan dengan sebuah premis yang secara akademis sangat fundamental. Negara ada karena rakyat sepakat untuk menyerahkan sebagian haknya, termasuk uangnya, untuk dikelola. Artinya apa? Pejabat publik secara hukum adalah mandataris, atau dalam bahasa korporasi, mereka adalah karyawan. Sementara rakyat, kita adalah pemegang saham utama. Kenapa saya katakan begitu? Mari kita bicara data pajak. Berdasarkan laporan APBN, lebih dari 80% pendapatan negara kita bersumber dari pajak rakyat. Mulai dari PPN saat Page beli kopi, sampai PPH yang dipotong dari gaji Page tiap bulan. Uang itulah yang membiayai gaji pejabat, mobil dinas, hingga bensin yang mereka pakai untuk belusukan. Secara logika bisnis, jika sebuah perusahaan membayar direksinya dengan mahal, tapi kinerjanya buruk, maka investor atau bos punya hak absolut untuk melakukan ulasan kinerja ataupun performance review. Jadi, ketika Panji menertawakan fenomena pimpinan gemoy atau membedah ekspresi fisik Gibran Raka Buming Raka, itu bukan sekedar ejekan personal. Secara sosiologis, itu adalah bentuk audit publik melalui satir. Kritik tersebut adalah respon terhadap gaya komunikasi politik yang dipilih oleh sang pejabat sendiri. Jika setiap kritik kinerja dibalas dengan laporan polisi, maka kita sedang mengalami kemunduran demokrasi menuju era neo-feodalisme. Pertanyaannya, apakah mereka pelayan publik yang akuntabel atau bangsawan baru yang anti kritik? Jika data pajak masuk ke kas negara berasal dari kantong rakyat, namun hak bicara rakyat dibatasi oleh ancaman pidana, maka terjadi cacat logika dalam kontrak bernegara kita. Logika demokrasi kita hari ini bukan sedang berjalan, tetapi sedang diuji di ruang sidang. Page, mari kita bedah bagian yang paling berdarah dari Mens Rea, isu rempang. Di sini Panji melakukan dekonstruksi terhadap sebuah paradoks besar dalam kajian ekonomi kita. Secara ekonomi politik, kasus rempang adalah contoh nyata dari accumulation by dispossession. Istilah akademis untuk menyebut akumulasi kekayaan yang dilakukan dengan cara merampas ruang hidup rakyat. Panji menggunakan callback yang sangat provokatif. Huyao Cai Chao Fan. Bagi orang awam, itu mungkin terdengar seperti lelucon bahasa. Tetapi secara sosiologis, itu adalah sindiran terhadap geopolitik ekonomi. Panji sedang memotret bagaimana negara tampak begitu inferior atau rendah diri di hadapan modal asing. Hingga tega mengorbankan warga negaranya sendiri yang sudah menetap secara turun-temurun di tanah leluhur mereka. Logikanya begini,
Page, sebuah investasi disebut berhasil jika ia meningkatkan kesejahteraan umum. Logikanya begini, Page. Sebuah investasi disebut berhasil jika ia meningkatkan kesejahteraan umum atau general welfare. Namun, jika sebuah proyek strategis nasional menciptakan internal displaced persons atau pengungsi di negeri sendiri, maka proyek tersebut telah gagal secara moral dan konstitusional. Pembangunan tanpa kemanusiaan bukan hanya kejam, tetapi cacat logika. Investasi seharusnya menjadi instrumen untuk memanusiakan manusia, bukan mesin penggusur yang menganggap rakyat sebagai hambatan administratif. Panji menunjukkan bahwa ketika kedaulatan tanah digadaikan demi angka pertumbuhan di atas kertas, kita sebenarnya sedang melakukan bunuh diri nasional. Dia menantang kita untuk bertanya, kita ini sedang membangun bangsa atau sedang menyiapkan karpet merah untuk kekuatan luar sambil mengusir pemilik rumahnya. Di Rempang, logika ekonomi kita sedang dipermalukan oleh kenyataan pahit di lapangan. Pagi, mari kita bicara tentang apa yang terjadi di balik pintu-pintu koalisi pasca Pilpres 2024. Panji membedah sebuah fenomena yang secara ilmu politik disebut sebagai co-optation atau kooptasi. Sebuah proses di mana lawan politik dijinakkan, bukan dengan peluru, tapi dengan jatah kursi menteri. Dalam kacamata saya, ini bukan sekedar rekonsiliasi, ini adalah pembentukan kartel politik. Ketika partai-partai yang seharusnya menjadi pengawas berbondong-bondong masuk ke dalam pemerintah, maka mekanisme checklist and balances, simbolis kontrol, praktis mati suri. Logikanya begini, jika tidak ada oposisi di parlemen, maka kebijakan apapun akan meluncur tanpa hambatan, tidak peduli seberapa cacat logika di dalamnya. Hukum tidak lagi menjadi instrumen keadilan, melainkan instrumen kekuasaan yang bergerak searah. Inilah mengapa ketika seorang komedian seperti Panji mengambil peran sebagai oposisi terakhir birokrasi yang anti kritik langsung merasa terancam. Pelaporan terhadap Panji adalah gejala dari moral panik atau kepanikan moral. Mereka panik karena narasi tunggal yang mereka bangun dengan biaya mahal tiba-tiba diruntuhkan oleh logika komedi yang jujur. Mereka tidak takut pada Panji, mereka takut pada kebenaran yang ditertawakan. Fenomena yang dibahas Panji ini sebenarnya sudah diperingatkan oleh para pemikir besar di masa lalu. Lord Acton, Power Tends to Corrupt. Ia pernah menulis dalam suratnya tahun 1887, Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Ketika koalisi menjadi terlalu gemuk tanpa oposisi, kekuasaan menjadi absolut. Dan saat itulah niat jahat, mens rea, yang sebenarnya dalam kebijakan mulai muncul secara sistemik. Niccolo Machiavelli, The Prince, dalam bukunya The Principle, Machiavelli menyarankan agar penguasa merangkul musuh yang tidak bisa dikalahkan untuk memperkuat posisi. Apa yang kita lihat hari ini adalah strategi Machiavellian yang dipraktikkan secara telanjang, mengubah lawan menjadi kaki tangan demi menjaga stabilitas kekuasaan elit. Harkristuti, Harkrisnowo, dan teori kartel politik. Jika kita merujuk pada pemikiran akademis modern seperti Karts dan Mayer, dalam buku The Cartel Party Thesis, mereka menjelaskan bahwa partai-partai di era modern cenderung bekerja sama untuk menguasai sumber daya negara dengan menghalangi pendatang baru. Mereka bukan lagi mewakili rakyat, tetapi mewakili kepentingan kelompok mereka sendiri di dalam struktur kekuasaan. The Court Jester, badut istana, secara historis di era kerajaan Eropa abad pertengahan, The Jester adalah satu-satunya orang yang diizinkan mengolok-olok raja tanpa dihukum mati. Mengapa?
Karena raja yang cerdas tahu dia butuh cermin jujur untuk melihat keborokannya. Ketika hari ini komedian dipolisikan karena kritiknya, itu artinya mentalitas penguasa kita bahkan lebih mundur daripada raja-raja abad pertengahan. Politik balas budi adalah racun bagi demokrasi. Ia menciptakan harmoni palsu di atas panggung, namun membusukkan integritas di balik layar. Jika hukum hanya tajam kepada mereka yang melucu, tetapi tumpul kepada mereka yang merampok hak rakyat, maka kita sedang berada di ambang tyranny of the majority. Pagi, mari kita kunci pembahasan ini dengan sebuah refleksi yang dalam. Pernyataan Pak Mahfud MD bukan sekedar pembelaan hukum, melainkan sebuah pengingat akan esensi demokrasi intelektual. Dalam kacamata hukum, sebuah tindak pidana membutuhkan mens rea atau niat jahat dan actus reus, perbuatan jahat. Komedi, secara ontologis, niatnya adalah kritik dan hiburan. Jika perasaan tersinggung dijadikan standar kriminalitas, maka hukum kita bukan lagi berbasis keadilan, melainkan berbasis sentimen elit. Komedi adalah mekanisme pertahanan terakhir, atau final defense mechanism. Sejarah membuktikan bahwa ketika suara parlemen dibungkam dan hukum dijadikan alat pemukul, rakyat akan selalu menemukan jalan lewat satir. Untuk memahami mengapa penguasa begitu takut pada komedi, kita harus melihat bagaimana pola ini berulang dalam sejarah peradaban manusia. Dalam teori sosiologi konflik, komedi dan satir berfungsi sebagai safety valve. Ketika tekanan sosial dan ketidakadilan sudah terlalu tinggi, komedi menjadi saluran agar tekanan tersebut tidak meledak menjadi revolusi berdarah. Faktanya, penguasa yang cerdas akan membiarkan satir tetap hidup. Namun, penguasa yang merasa insecure atau tidak aman akan menutup katup ini. Akibatnya, tekanan akan berpindah dari panggung komedi ke jalanan. Filsuf Henry Bergson dalam karyanya Laughter menjelaskan bahwa tertawa adalah sebuah protes sosial. Ketika mentertawakan sesuatu yang kaku, yang tidak logis, dan yang sombong. Ketika Panji mentertawakan perilaku pejabat, dia sebenarnya sedang mengajak publik untuk menyadarkan para pejabat tersebut bahwa mereka sedang berperilaku kaku dan tidak masuk akal. Menghukum tawa adalah upaya sia-sia untuk menyembunyikan kebodohan sistem. Di masa rezim totaliter Stalin, mengkritik pemerintah secara langsung berarti hukuman mati atau pembuangan ke gulang. Rakyat kemudian menggunakan anekdot, lelucon pendek sebagai kode perlawanan. Ada fakta sejarah menarik. Pemerintah Soviet sampai membentuk unit khusus untuk memantau lelucon yang beredar di masyarakat. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa ketika rakyat sudah berhenti takut dan mulai mentertawakan pemimpinnya, maka legitimasi pemimpin tersebut sebenarnya sudah runtuh. Di Indonesia, kita punya presiden nyata. Di era Orde Baru yang represif, Warkop DKI melalui kaset-kasetnya sering menyelipkan kritik tajam tentang ketimpangan sosial dan perilaku polisi maupun pejabat. Dono, Kasino, dan Indro sering menggunakan metafora dan sindiran halus untuk menghindari jeratan hukum. Saat itu, mereka adalah suara yang tak terdengar di media resmi. Penangkapan atau pembungkaman terhadap komedian di masa lalu selalu menjadi indikator bahwa sebuah rezim sedang berada di puncak kekuasaannya terhadap sistem kebenaran. Secara sosiologis, masyarakat yang sehat membutuhkan dissenting voice, suara berbeda. Jika setiap kritik dilabeli niat jahat, maka yang tersisa hanyalah kepatuhan buta. Filsuf Hannah Arendt dalam bukunya The Origins of Totalism mengingatkan bahwa tirani tidak dimulai dengan kekerasan massal, tapi dimulai dengan penghancuran kebenaran dan pelanggaran atas hak untuk mempertanyakan kenyataan. Menghukum komedi adalah tanda bahwa sebuah bangsa sedang kehilangan selera humornya, sekaligus kehilangan kewarasannya
Jika kita membiarkan Panji atau siapapun dipolisikan karena niat yang ditafsirkan lewat rasa tersinggung, maka kita sedang memesan tiket satu arah menuju kegelapan demokrasi. Sekarang saya ingin mengembalikan diskusinya kepada Page semua. Saya sadar perspektif saya di sini hanyalah satu dari sekian banyak cara pandang. Karena itulah kehadiran Page di kolom komentar menjadi sangat penting untuk melengkapi potongan puzzle ini. Menurut Page, apakah kritikan dalam mensrea itu memang sudah melewati batas? Atau justru itu adalah sebuah kejujuran yang memang harus ada agar demokrasi kita tetap sehat? Apakah menurut Page melaporkan sebuah satir ke jalur hukum adalah langkah yang bijak? Atau kita justru perlu belajar untuk lebih dewasa dalam menerima kritik? Mari kita diskusikan dengan kepala dingin, bukan untuk mencari siapa yang paling benar, tapi untuk mencari jalan tengah bagaimana kita sebagai warga negara bisa terus menjaga kebebasan berpikir tanpa harus kehilangan rasa hormat satu sama lain. Suara Page, apapun itu, adalah bagian dari kekayaan logika bangsa kita. Jangan biarkan ruang diskusi ini sepi. Saya sangat menanti sudut pandang dari Page semua. Di kolom komentar, mari kita belajar bersama karena masa depan yang lebih baik hanya bisa dibangun dari dialog yang jujur. Saya Mr. Ranto, tetap kritis, tetap logis. Salam!